tersebut di dalam PP tersebut itu adalah memperluas pengecualian penempatan devisa hasil ekspor pada bank non himbara untuk sektor pertambangan, migas dan non migas, khususnya bagi mitra dagang yang memiliki perjanjian kerjasama perdagangan atau kesepahaman dan kesepakatan dengan Indonesia. Artinya Indonesia memberikan prioritas kepada mereka yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Ketentuan utama adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor ke sumber daya alam 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100%. Eksportir SDA wajib menempatkan DHE dengan retensi minimal 30% untuk industri migas dan 100% untuk industri non migas pada rekening di SKI atau di rekening khusus untuk jangka waktu minimal untuk migas 3 bulan dan untuk non migas selama 12 bulan. Nah, kemudian pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHI SDA wajib dilakukan melalui bank himbara. Jadi saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%. Khusus untuk pelaksana perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan, DHE sektor pertambangan penempatan retensi sebesar 30% untuk minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan oleh bank non himbara. Jadi bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non himbara. Insentif penempatan DHE sumber daya alam, pemberian tarif PPh hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrumen regular yang kena pajak sebesar 20% sampai 20%. Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juni 2020. Kemudian kebijakan kedua yang disampaikan Bapak Presiden tadi terkait dengan kebijakan ekspor atas komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini juga merupakan amanat dari pasal 33 ayat 3 di mana negara wajib mengontrol atau menguasai sektor penting, dan untuk itu pengaturan terkait pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis. Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPU 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah. Nah, terjadinya praktek misinvoicing atau under-invoicing, yaitu perbedaan pencatatan ekspor impor antara kedua mitra dagang. Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia, tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis oleh pemerintah melalui BUMN ekspor yang ditugaskan, dan ini Pak Menteri Investasi CEO Danantara sudah membentuk PT yang namanya Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, nanti Pak Menteri Investasi akan menjelaskan. Dan untuk membuat kontrol atas pengawasan ekspor dan devisa atas ekspor komoditas strategis, ini didorong untuk membangun validitas dan integritas data perdagangan, terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade
misinvoicing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar. Dan tentu dengan adanya Bapak Presiden tadi mengatakan ini marketing arm, ini menguatkan posisi tawar Indonesia dengan para buyer di luar negeri, sehingga stabilitas harga dan penguatan daripada market share dari pasaran ekspor. Beberapa dampak positif yang diharapkan dari pengaturan tata kelola ekspor adalah kontrol terhadap devisa hasil ekspor, sehingga cadangan devisa berpengaruh terhadap stabilitas, juga berpengaruh terhadap transaksi berjalan di neraca pembayaran kita. Kemudian data dan nilai dari volume ekspor ini akan lebih transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar dan menghilangkan praktek ilegal dan mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara, pajak, biaya keluar maupun PNBP SDA. Penguatan posisi tawar eksportir ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor. Adapun pengaturannya meliputi: 1. Pemerintah mengatur tata kelola seluruh komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor atau Danantara Sumber Daya Indonesia. Untuk tahap awal, komoditinya adalah 3 yang tertinggi, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Tahap berikutnya akan dilakukan terhadap seluruh komoditas SDA strategis. Nah, pelaksanaan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan melakukan penyesuaian terhadap perubahan proses transaksi ekspor antara eksportir dan pembeli ataupun buyer di luar negeri. Tahap awal transisi ekspor melalui BUMN ekspor ini artinya transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan buyer. Sekali lagi saya katakan bahwa transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan buyer, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini akan berlaku selama 3 bulan dan kita akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan. Tahap berikutnya ekspor komoditas strategi dilakukan oleh BUMN ekspor. Artinya seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman barang sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumber Daya Indonesia, dan ini direncanakan per 1 September 2026. Demikian saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menko Ekonomi yang menjelaskan. Penekanannya adalah kalau kita melihat benang merah dari DHE dan juga putusan yang terbaru terkait dengan konsolidasi ekspor